dibacakan aja, mata saya harus Baik. kacamata lupa. Saya bacakan Sambil beberapa duduk pertanyaan aja, yang Pak. masuk ya. Sambil duduk ya, tercapean tuh. Atau ambilin kursi satu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, apakah KPR rumah syariah diperbolehkan dalam Islam? Kemudian jika menggunakan bank syariah hanya digunakan untuk keperluan transaksi dan transaksi melebihi kartu kredit, apakah diperbolehkan? KPR apa namanya? KPR syariah. Ya. Apa yang dimaksud dengan KPR syariah ini? Mana yang bertanya? Ini anonim semua tuh pertanyaannya. Anonim. Baik. Kira-kira maksudnya apa yang KPR syariah? Saya bisa jelaskan. Siapa yang pernah melakukannya dengan bank syariah? Ini ngambil rumah tuh. Kredit rumah dengan bank syariah. Caranya bagaimana? Yang dibeli, yang dikasih oleh bank syariah uang atau rumah? Hah? Uang. Lah, tapi katanya mau beli rumah, kok dikasih uang? Anda pernah beli beras dikasih oleh penjual beras, nih uang Pak, beli sendiri? Pernah? Beli gado-gado ke ibu, kata ibu, Mak, ini aja uang, beli sendiri nanti bayar berlebih. Pernah seperti itu? Enggak pernah. Hanya di bank syariah yang ada jualan pakai uang yang dikasih oleh si penjual. Biasanya yang diinginkan penjual uang, kalau ini enggak, malah penjual yang ngasih uang. Tapi jangan senang dulu Anda dapat uang. Anda dapat uang, kemudian Anda bayar sama atau lebih kurang atau berlebih? Berlebih pasti. Tukar uang dengan uang berlebih, itu namanya juga riba. Karena Rasulullah mensyaratkan tukar uang dengan uang harus sama dan tunai. Kata Rasulullah, "Adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil fiddati mislan bi mislin yadan bi yadin." Tukar uang emas dengan uang emas, uang perak dengan uang perak harus sama dan tunai. Kalau bank ngasih Anda 1 miliar, kemudian Anda pakai buat beli rumah, kemudian Anda bayar lagi ke bank 1,2 miliar atau 1,5 miliar dalam waktu 5 tahun, ini bukan KPR syariah. Ini adalah pinjaman riba. Jelas? Ini riba yang pertamanya. Riba yang selanjutnya, tadi Anda, jadi bagaimana yang syariah Ustaz? Kalau yang syariah, Anda beli rumah tentu dikasih rumah. Anda datang ke bank syariah, Pak, saya mau beli rumah, KPR rumah. Ya udah, sebentar, saya carikan dulu rumah. Spek yang Anda inginkan seperti apa? Begini. Dia datang, hubungi pemilik dulu, dia beli dulu. Kan mau jualan dia kan ya? Kan jual beli, namanya bay', murabahah, jual beli. Setelah dapat, dipanggilnya Anda, Pak, saya sudah dapat rumahnya. Kalau Anda setuju, kita buat akad jual beli tidak tunai dengan cara murabahah. Saya beli 1 M, Anda mau beli berapa dari saya dengan cara tidak tunai? Dia bilang, saya bayarnya 5 tahun. Ya kalau gitu, saya jual kepada Anda 1,5 M. Ini boleh, ini betul jualan. Jelas? Ini halal. Ini betul jual rumah dibayar dengan uang tidak tunai. Kalau yang pertama tadi tidak. Kalau bank syariah ngasih uang ke Anda, bilang ke dia, saya tidak mau. Ini bukan jualan rumah namanya. Anda jualan uang. Kalau jualan uang yang syariah harus syaratnya 2, tidak ada pertambahan dan tunai. Berarti apa gunanya lagi? Anda kasih 1 miliar, Anda beri lagi dia 1 miliar. Tapi Anda terima 1 miliar, Anda bayar ke dia 1,2, 1,3, 1,5, ini riba namanya. Riba nasi'ah. Jelas? Sama enggak dengan masa jahiliyah tadi? Pinjam uang 10 dinar,
kembali 11 dinar. Rumahnya mana? Itu terserah Anda, nanti beli sendiri rumah oleh Anda. Saya wakilkan Anda untuk beli rumah. Maka ini tidak syariah. Kemudian yang syariah kedua, setelah dia beli, dibuat akad dengan Anda tidak tunai, silakan bayar DP pada waktu akad. Dalam akad klausul perjanjian jual beli rumah dengan tidak tunai tadi, tidak ada klausa yang menyatakan kalau terlambat membayar angsuran dikenakan penalti. Walaupun pakai bahasa Arab nggak merubah hukum, karena Abu Jahal pasti pakai bahasa Arab ngomongnya, tetap haram riba ya riba. Mereka namakan penalti itu dengan gharamatu takhir. Artinya apa? Gharama artinya denda, takhir terlambat. Sama kan penalti, cuman pakai bahasa Arab. Tidak akan berubah hukum. Ya. Tadi kan ada dalam riba jahiliyah, saya pinjamkan uang 100 dinar, terlambat saya berikan pertambahan. Ada tadi di masa Abu Jahal? Ada. Beliau guru sejarah juga ini, kepala sekolah beliau Pak Nanang ini, Masya Allah. Ya, maka jangan tertipu. Bilang ke dia, wahai bank syariah, kami sangat senang adanya bank syariah di negara Islam terbesar, tapi kami ngerti syariah, oleh itu kami buat akad dengan Anda beli rumah betul syariah. Bagaimana? Anda mau pengen gimana? Bilang ke dia, saya mau beli rumah, speknya seperti ini, 2 lantai sekian, gedungnya mungkin 200, tanahnya 150, jelaskan speknya. Ini uang. Enggak, saya mau rumah bukan mau uang. Itu Anda katakan wajib. Nah, kami SOP-nya seperti ini, tapi katanya kalian syariah. Kalau syariah tentu jual rumah bukan jual uang. Kalau juga uang yang saya terima, apa bedanya Anda dengan bank riba? Bank riba ngasih uang juga, Anda juga ngasih uang. Tapi kalau Anda ngasih rumah ke saya, itu betul. Ya, minta seperti itu ke mereka. Kalau bilang, oh nggak bisa kami, kalau nggak bisa ya sudah, saya pun nggak mau masuk neraka gara-gara rumah. Biarlah sampai mati saya ngontrak, asal mati masuk surga. Di surga nanti saya tinggal selama-lamanya di rumah yang luas, biasa pakai semua berlian di dinding rumah saya. Itu yang dijanjikan oleh Allah, dan tinggal selama-lamanya di sana. Di dunia dapat penanda rumah dengan harga 1 miliar tadi, tapi pakai riba, berapa lama hidup di dunia? 100 tahun? Tidak ada. Anggap 100 tahun. Tapi setelah itu selama-lamanya Anda di neraka. Orang yang punya logika, punya akal, tidak akan berani bermaksiat kepada Allah dalam hal ini. Gara-gara 100 tahun di dunia enak, kemudian selama-lamanya dalam kehancuran. Rasulullah mensifati tentang bagaimana utia bi an'ami ahli dunia, dibawakan orang yang paling mendapat nikmat hidup di dunia paling banyak, tidak pernah sakit, uangnya banyak, istrinya sehat, banyak juga, anaknya juga banyak. Ya alhamdulillah, karena uang banyak, istri jadi banyak, anak pun jadi banyak. Alhamdulillah, tidak pernah sengsara, tidak pernah sakit, tidak pernah mengeluhkan, seluruh ekonomi cukup. Hidup dengan lama di dunia, lalu didatangkan dia dan dicelupkan ke neraka sesaat, dikeluarin lagi. Ditanya kepada dia, pernah ingatkah engkau bahwa di dunia itu hidupnya enak? Lupa dia bahwa dia pernah hidup enak, hanya sesaat dicelupkan ke neraka. Dan sebaliknya, didatangkan orang yang paling buruk nasibnya di dunia dan dicelupkan ke surga 1 celupan, kemudian diangkat. Ditanya dia, pernahkah engkau merasa hidup tidak enak di dunia? Lupa dia.
Maka orang yang jenius, orang yang pintar dan berakal tidak mau mengganti sesuatu yang abadi dan kekal dengan sesaat di dunia. Jelas? Maka minta kepada bank syariah tadi klausal denda keterlambatan saya tidak mau. Kira-kira bank tadi mau nggak menghapusnya? Mau atau tidak? Kata siapa tidak mau? Dia kan jualan. Iya atau tidak? Kalau dia nggak mau, saya bilang saya nggak jadi beli, selesai urusan. Anda kan tahu penyakit Anda. Sering saya gambarkan ya ikhwan. Orang yang tahu penyakit dirinya dia selamat. Orang yang tahu bahwa dia sakit gula, ketika disodorin air pasti dia tanya, ini ada gula atau tidak? Iya atau tidak? Kalau pakai gula jadi nggak diminum. Walaupun yang menyodorkan adalah DKM atau siapa punya darah ditolak. Iya atau tidak? Karena dia tahu penyakit dirinya. Belanja juga begitu dia. Dia kolesterol, asam urat, penyakit gula, macam-macam. Ketika dia beli bakso, tentu dia bilang darah tinggi. Pak, beli bakso nggak pakai garam, nggak pakai mie kuning, nggak pakai apa lagi? Hah? Kuah nggak pakai kuah, baksonya aja. Kan beli bakso. Mau nggak tukang baksonya jual? Mau apa tidak? Mau. Kenapa bakso mau? Kenapa bank syariah nggak mau? Nggak mungkin. Kalau Anda yang belanja semuanya mau ya, dia kan mau uang yang penting. Yang penting Anda tahu sakit diri Anda. Kalau dia bilang enggak, bakso saya template seperti ini nggak boleh ada yang enggak, ya udah saya nggak jadi beli. Bisa? Bisa. Yang penting Anda mengerti dan tahu risiko yang akan Anda hadapi, yaitu berperang melawan Allah bila Anda melakukan riba. Ada salah seorang murid saya, maaf kalau saya ceritanya terlalu panjang ya, karena senang saja melihat jemaah yang begitu antusias ingin tahu riba. Ada seorang murid saya, dia mendampingi salah seorang temannya buka outlet salah satu franchise yang dia mendampingi kesyariahannya di CCM, Cibinong City Mall. Di sana untuk kontrak outlet dia buka outlet bebek, ada bebek, satu bebek produk di situ. Dia buka outlet di situ dengan nilai kontrak harus ngontrak itu selama 10 tahun. Bayar untuk 3 tahun di depan, kemudian tahun selanjutnya menyicil per tahunnya. Tapi 3 tahun di depan bayar dengan harga seluruhannya 1,4 M untuk outlet tadi. Tapi dibaca oleh teman saya tadi, dalam klausalnya ada denda keterlambatan, bahwa kalau terlambat membayarkan kontrak pertahunannya akan ada denda, dikenakan denda 0, sekian kali hari kali segala macam. Riba jelas itu kan ya. Lalu teman saya yang mendampingi kesyariahan outlet ini, dia bilang ini enggak benar akhi. Lalu teman itu nelfon saya, kata yang punya outlet, gimana kata dia, di sini non muslim yang punya, masa kita ngomong masalah riba-riba segala macam. Kata dia, saya telepon Ustaz Arwandi dulu, dia nelfon ke saya, Ustaz ini begini kasusnya Ustaz. Ya udah, kalau dia tidak mau, ya udah kita berlepas diri, Anda jangan dampingi lagi dia, katakan saya nggak berani lagi karena Anda sudah berbuat riba. Lalu dia siap, ya udah siap, perjuangkanlah. Dia perjuangkan. Datang dia ke manajemen mall tadi. Kata dia, Pak, saya nggak mau klausal denda keterlambatan ini karena ini riba, bukan apa-apa. Ya, saya insya Allah pasti bayar. Cuman saya takut dengan azab Allah dalam riba. Saya nggak mau ini klausal ini. Tolong dihapus. Ya. Terus kata manajemennya, lalu nanti kalau Anda nggak bayar bagaimana?
kenapa nggak bayar? Ini kan 3 tahun pertama kami sudah bayar cash. Ya, kalau 3 tahun pertama kami sudah bayar cash, berarti selama 3 tahun kami tidak akan terlambat. Dan Anda simpanlah itu. Setiap tahunnya kami bayar. Artinya 3 tahun sudah dibayar, 3 tahun pertama. Tapi dia bayar lagi tahun yang keempat. Dianggap tahun pertama yang 3 ini simpanan. Berarti tidak akan terlambat selama 3 tahun kan ya. Artinya kalau 3 tahun terlambat masih ada cadangan dia. Tolong hapuskan kata-kata klausul riba itu ada denda keterlambatan. Tapi dasar kafir ya kafir. Non muslim dia bilang enggak bisa dihilangkan. Lalu kata teman saya ini, mana dirut mall ini, saya ingin bicara. Kata dia, ini nomor WA-nya. Di WA oleh teman saya minta tolong buang klausul ini karena mengandung unsur riba dan ini haram dalam agama kami. Ya, kalau Anda tidak setuju, ya, maka kontrak 1,4 M saya batalkan. Kira-kira apa jawaban dirutnya? Ya udah Pak, setuju, buang aja kata dia. Daripada 1,4 M hilang, cuman ngerubah satu kata, udah buang aja Pak. Ada lagi Pak yang mau dibuang, kata dirut. Yang penting Anda ngerti penyakit Anda ya akhi. Jelas? Ini yang penting hidup sebagai muslim dan muslimah. Kita mengerti penyakit kita. Apapun diminta oleh orang, kita tidak mau menggadaikan, menukar dunia yang sebentar ini dengan neraka yang sekali injak di kaki Anda mendidih kepala Anda. Tahu arti mendidih itu? Bukan mencair loh. Ya. Kalau dari benda padat mencair itu berapa panasnya itu? Dan kali itu langsung, ini tidak ada jarak 2 meter, 2 meter 3 meter 2 meter 10 antum. Ada bukan, saya itu maksud umpamakan yang tertinggi dengan jarak 2 meter 10, tetapi bukan mencair, mendidih. Benda padat mendidih. Besi mencair itu butuh ribuan derajat Celcius, tapi besi mencair dan langsung mendidih, kemudian mati, kemudian diberi Allah lagi nyawa, merasakan sakit. Liyadzuqul azab, agar mereka rasakan azab. Bukan mendidih mati kemudian tidak ada lagi cerita, tidak. Mati mendidih diberi Allah lagi kemudian nyawa, rasakan sakitnya. Sampai kapan? 1000 tahun di neraka? Tidak. 1.000.000 tahun? Tidak. 1.000.000.000 tahun? Tidak. 1.000.000.000 tahun? Tidak. Karena itu masih berakhir, belum kekal namanya. Kalau yang kekal itu tidak ada ujungnya, maka sangat rugi, sangat bodoh. Maka Allah dalam Al-Quran sering mengatakan, apakah kalian tidak berakal? Betul tidak berakal. Orang yang menukar kesenangan sejenak dengan kehancuran sampai waktu tidak terhingga dengan tingkat kehancuran yang luar biasa. Baik, jazakumullah khair. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana hukum jual beli online, menjual online, membeli secara online? Syukran Ustaz. Allah barik fiik. Menjual online, beli online. Baik. Ada beberapa jenis komoditi atau komoditas yang tidak boleh diperjualbelikan online, yaitu komoditi ribawi yang sejenis. Menukar emas dengan rupiah haruslah tunai. Maka tentu tidak sah menjual belikan emas melalui online, karena tidak tunai pasti. Ya. Kecuali bisa kalau seperti di beberapa negara ada, tapi nggak banyak. Anda masukin ATM ke anjungan, Anda pencet, bisa keluar
emas itu ada, tapi tidak terlalu banyak. Mungkin di Malaysia ada, di Dubai ada, di Indonesia nggak ada kan ya? Hah? Itu online bisa, tapi serah terimanya langsung. Tapi di Indonesia itu nggak ada, maka ada jeda waktu dan ada jeda tempat, berbeda tempat antara serahkan uang dengan menyerahkan emas. Maka ini hukumnya adalah haram, karena Rasulullah mengatakan ini riba. Baik. Selain itu, selain emas, boleh dijual belikan dengan cara online menurut pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama kita. Mayoritas para ulama mengatakan boleh, ya, dengan syarat barang telah dimiliki sebelumnya oleh penjual. Umumnya yang terjadi di online itu si penjual nggak miliki barang, ya. Walaupun juga ada di offline yang tidak memiliki barang, yang itu haram hukumnya, ya ikhwan. Anda dagang beras, yang ada stok di toko dan di gudang Anda cuma 5 ton, tapi ada orang mau beli, dia mau bagi-bagiin buat fakir miskin sekota Tangerang. Dia ingin beli 10 ton beras itu, dia ingin beli dari Anda. Kira-kira Anda jual 10 ton atau 5 ton? Hah? 5, 10 nggak dijual. Ya, berarti Anda bukan pedagang juga. Kalau pedagang pasti dijualnya 10, mau 100 ton pun dijual dia. Tapi bagaimana yang dilakukan oleh dia? Dia telepon supplier. Ya atau tidak? Ada 100 ton Pak? Ada. Saya bayar ya Pak. Cash, bayar cash. Kemudian langsung dijualnya ke orang di depannya. Belum dia serah terima. Ya. Maka ini barang belum dimiliki, sudah dijualnya, ini pun hukumnya haram dan riba. Karena hakikatnya adalah tukar uang dengan uang ini. Dibayarnya uang ke supplier cash, diterima uang di sini berlebih. Karena beras masih di tangan supplier. Ya, tadi kan sudah kita katakan kalau tukar rupiah dengan rupiah harus sama dan tunai. Tadi emang tunai, ditransfer via mobile banking atau net banking, tunai ditransfernya dan diterima sini pun tunai, tapi pasti berbeda nominalnya, terjadi riba fadl. Tapi kalau yang jualan ada barang dulu, sama dengan bank syariah tadi juga, ya, itu di offline. Di online paling banyak ini terjadi, maka ini bagian dari perbuatan yang haram. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana hukum asuransi yang dari kantor Ustaz? Karyawan itu tidak membayar tapi merasakan manfaatnya, dibayarnya oleh kantor. Tidak dipotong dari gaji juga? Tidak. Alhamdulillah, bagus ini. Masih asuransi Ustaz. Ya. Bagi yang bekerja di perusahaan asuransi, lalu bagaimana dengan pendapatannya sebagai staf, sebagai marketing perusahaan-perusahaan asuransi? Apakah saya harus keluar? Ini beda, bukan masih asuransi. Kalau tadi dia bekerja di perusahaan yang halal, pekerjaan yang halal, dan pemerintah mewajibkan perusahaan itu harus mengasuransikan karyawannya, dan perusahaan ini memberikan asuransi kepada karyawannya tanpa dipotong dari gaji karyawan, berarti hibah dari perusahaan. Halal hukumnya kalau hibah, jelas. Tetapi bagaimana bekerja di perusahaan asuransi? Asuransi itu semenjak kemunculannya pada tahun 1881, saya tidak salah, di negara kaum muslimin di Syam di waktu itu, yang mereka namakan dengan Saukaroh, karena yang membuatnya pertamanya adalah asuransi laut yang dibuat oleh para pedagang Italia, Roma, di mana kaum muslimin beli barang dari Roma, kemudian barang mereka kirimkan melalui kapal,
selain mereka membayar uang sewa kapal, mereka juga bayar uang dalam jumlah sekian yang dinamakan saukaroh kepada salah seorang di negara kafir tadi, di Roma tadi. Dan perusahaan ini punya orangnya di negeri kaum muslimin di Syam, ya, di Dimash. Bila di tengah jalan, namanya saukaroh, bila di tengah jalan kapalnya tenggelam, dan waktu itu risiko tenggelamnya kapal tinggi, maka perusahaan yang punya cabang tadi, cabangnya mengganti rugi seluruh barang perniagaan yang dibawa pedagang muslim tadi. Bila kapal tidak tenggelam, maka uang yang dibayar tadi hilang, ya, namanya tadi saukaroh. Ditanyakan kasus ini kepada mufti kaum muslimin di khalifah di waktu itu mufti Hanafi bernama Ibnu Abidin. Beliau tuliskan dalam bukunya Raddul Muhtar, beliau mengatakan hadza ilzamu ma lam yaltazim, ini mewajibkan orang untuk membayar yang tidak merupakan kewajiban dia untuk membayarnya. Kan bukan dia yang menenggelamkan kapal, kenapa harus dia yang bayar? Paham? Kan dia hanya bayar uang saja. Maka beliau telah mengharamkannya. Semenjak itu para ulama kaum muslimin tidak ada yang menghalalkannya. Karena ini tukar uang dengan uang. Nasabah atau peserta asuransi membayar premi, kemudian nanti dapat uangnya lagi, ya atau tidak? Uangnya berbeda, uangnya tukar menukar uang, tidak tunai, dan kalau terjadi klaim lebih besar daripada uang yang dia bayar. Dia bayar umpamanya asuransi kendaraan 10 juta untuk 1 tahun umpamanya. Kalau mobilnya ditabrak atau menabrak, ya, dia untung atau rugi? Untung. Semoga mobilnya ditabrak oleh Allah Azza wa Jalla, biar dapat untung terus. Rugi mobil ditabrak, rugi mobil ditabrak, untung asuransi, kan begitu. Kalau mobil Anda tidak ditabrak-tabrak selama setahun, aman, uang Anda hilang, untung atau rugi? Mobil Anda selamat, rugi Anda. Oh iya, baru sadar Anda. Apalagi asuransi jiwa, Anda tidak mati, untung atau rugi? Jawab. Rugi, hilang uang Anda kan? Mati Anda, untung atau rugi? Yang untung istri Anda atau suami Anda, dapat uang tadi, kawin lagi dia. Maka jangan ikut yang haram ya akhi. Secara logikanya enggak benar, dia memang adalah judi, karena itu diharamkan oleh para ulama. Tapi ada beberapa jenis asuransi yang memang tujuannya bukan judi, tapi untuk meringankan risiko, ya. Allah ta'ala alam. Maka jangan bekerja di asuransi tadi, mau bagian apapun saja enggak boleh. Ya, silakan Bapak. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Lalu bagaimana dengan hukum BPJS Ustaz dengan adanya denda? Saya sudah 3 kali memanfaatkan BPJS tersebut. Apakah saya berdosa? Bolehkah saya melanjutkan pembayarannya? Baik. BPJS Badan Pengelola Jaminan Sosial, ada yang kesehatan, ada yang ketenagakerjaan. Yang untuk kesehatan ini asuransi juga bentuknya. Anda bayar, ya, tapi berbeda dengan asuransi yang tadi.
Kalau yang tadi Anda bayar, tidak sakit Anda rugi. Kalau ini tidak, nggak sakit Anda pun untung. Kenapa untung? Karena uang Anda dipakai oleh fakir miskin yang nggak bayar. Dia bayar atau tidak fakir miskin? Nggak bayar. Jadi nggak sakit Anda, jangan iri. Dapat fakir miskin, dapat biaya pengobatan ratusan juta gratis dia. Maka saya sering menganjurkan kepada kaum muslimin yang mengurus zakat, yang mengurus donasi, ya, tolong kaum duafa di sekitar Anda uruskan BPJS-nya. Ketika mereka sakit, ya, Anda tidak perlu memberikan donasi, tinggal membawanya ke rumah sakit dan dia dapat pelayanan penuh sampai ratusan juta pun gratis. Tapi para duafa dan fakir miskin itu kadang KTP pun mereka nggak punya, kakak pun nggak tahu dia cara ngurusnya. Maka Anda yang tolong nguruskan. Jangan nanti ketika sakit baru Anda uruskan, dia kan nggak langsung aktif kan ya. Jadi repot. Mumpung sekarang uruskan gratis. Dia tanpa bayar premi, tanpa bayar keikutsertaan, dan gratis. Dan itu yang pernah saya katakan ketika saya diminta Kompas TV diskusi dengan pihak Dewan Syariah Nasional yang mereka ingin membuat BPJS syariah. Saya katakan BPJS yang ada ini lebih syariah daripada asuransi syariah. Asuransi syariah, ada nggak pesertanya yang miskin gratis? Ada atau tidak? Tidak ada. Ini yang fakir miskin dan duafa gratis dan dapat pelayanan berapapun jutanya. Iya atau tidak? Lebih baik, lebih syariah dari yang syariah. Maka jangan dibuat-buat lagi isu untuk membuat BPJS syariah segala macam. Yang ini udah syariah. Tinggal lagi, ya, denda keterlambatannya dibuang. Dulu, alhamdulillah, sempat hilang denda keterlambatannya. Saya nggak tahu apakah itu bagian dari, yang jelas bagian dari doa kaum muslimin yang jelas. Tapi asbabnya pernah Dr. Budi, beliau adalah Direktur Kepesertaan BPJS Nasional, itu sekitar tahun 2013-an. Beliau diskusi dengan saya di Hotel Haris di Sentul. Beliau minta, Ustadz, BPJS apa yang perlu diperbaiki? Saya berkatakan, hilangkan denda keterlambatannya, ya. Tapi itu tujuannya untuk membuat orang disiplin, Ustaz. Enggak mungkin membuat disiplin orang dengan riba. Apa enggak punya cara lain, tools yang lain untuk membuat dengan cara yang halal? Ya, lalu gimana caranya, Ustaz? Yang enggak ikut langsung putuskan, yang enggak bayar langsung putuskan. Seperti listrik. Listrik yang pasca bayar terlambat ada denda, ini riba. Mana lebih disiplin, yang pasca bayar yang pakai riba dengan yang prabayar tak pakai riba langsung padam? Mana lebih disiplin? Yang pakai riba atau tanpa riba? Tanpa riba, selesai urusannya sudah. Oh, pakai token ya? Iya, yang pakai prabayar itu nggak pakai riba kan? Terlambat nggak ada dendanya, langsung padam. Kan buat orang lebih disiplin. Nggak mungkin yang riba buat orang disiplin, saya katakan. Dia katakan, saya akan usahakan Pak Ustadz, tapi yang namanya hal seperti ini butuh persetujuan Presiden, butuh persetujuan DPR dan segala macam, tapi tetap akan saya perjuangkan. Dan alhamdulillah pernah berapa lama hilang itu dari aturan. Tapi kemudian belakangan muncul aturan, walaupun ada denda tapi lebih mengecil, yaitu bila terlambat membayar dan saat itu juga dinonaktifkan keikutsertaannya, kemudian bila diaktifkan kembali dan digunakan untuk rawat inap dikenakan denda. Berarti kalau bukan rawat inap ada denda? Tidak, hanya untuk rawat inap saja. Lebih mengecil skupnya, lebih, tetapi yang riba tetap riba. Walaupun 0,0001 riba tetap riba. Ya. Tinggal sekarang Anda yang minta.
minta ke BPJS, buang riba itu, selesai, kami jadi ikut serta semuanya, udah. Allah barik fikum. Berbeda, mungkin Anda ada yang pejabat, ada yang walaupun bukan pejabat tapi tetangga pejabat yang mendatanganin riba tadi, bilang ke dia. Atau mungkin teman dekat dari yang mendatanganin akad riba tadi, bilang ke dia, Pak, buang ribanya Pak. Anda tidak tahu, mungkin gara-gara itu Anda menyelamatkan ratusan juta umat Indonesia ini dari perbuatan riba. Tetapi qadarallahu ma syaa fa'al, sampai sekarang boleh digunakan BPJS tadi. Tapi bagi siapa? Bagi fakir miskin. Karena bagi mereka tidak ada riba. Karena mereka enggak bayar. Kalau enggak bayar mungkin enggak terlambat. Tidak ada denda keterlambatan kan ya? Alhamdulillah, bagi mereka halal. Jelas? Bagi kita peserta yang dibayarkan oleh perusahaan juga tadi sudah dijelaskan hukumnya, boleh, nggak ada masalah. Tapi yang dipotong dari gajinya atau peserta BPJS mandiri, ya, yang mandiri ini sebaiknya kalau yang mandiri jangan ikut dulu, karena masih ada denda tadi. Kecuali Anda dalam kondisi berat. Apa kondisi berat tadi? Perkiraan biaya rumah sakit 100 juta, Anda tidak mampu. Pun kalau mampu harus jual rumah, jual motor, dan itu susah hidup Anda setelah itu. Berarti Anda statusnya fakir miskin. Ya udah, ambil saja, ya, yang berbayar, karena miskin pun nggak bisa, karena nggak mungkin Anda terbitkan surat KTM, punya rumah, punya mobil, punya motor, tapi untuk membayar tadi Anda nggak mampu, berarti statusnya Anda belum nggak mampu. Maka ambil dan gunakan asuransi tadi, BPJS tadi. Jelas? Siapa lagi sekarang? Yang mandiri jangan dulu, tapi yang sudah ikut jangan hentikan, karena kalau anda hentikan langsung kena riba. Teruskan aja, karena 2019 semua warga negara Indonesia akan diwajibkan. Ketika itu tidak ada dosa lagi bagi kita berpindah kepada yang mewajibkan. Jelas? Kenapa mereka wajibkan? Nggak mungkin kita bisa mengurus sesuatu yang berhubungan dengan negara, KK nggak akan keluar, KTP nggak akan keluar, SIM nggak akan keluar kalau tidak ada keikutpesertaan BPJS tadi. Maka kan darurat namanya. Darurat, kita sudah nggak berdosa, alhamdulillah. Allah barik fiik. Selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya menabung di salah satu bank. Lalu ada simpanan yang disebut dengan dana pensiun. Setiap bulan simpan uang berapa saja terserah. Menurut orang bank ini simpanan adalah bagi untung usaha. Apakah keuntungan atau kelebihan dari simpanan saya itu termasuk riba? Bagi untung usaha nggak ada masalah, tapi kalau usahanya rugi, dibaginya atau tidak? Tidak dibagi rugi. Kalau tidak namanya tadi apa? Riba. Jangan terima. Tapi kalau dia bilang bagi untung dan rugi, itu baru betul. Tapi anda berani nggak? Harus berani ya, akhi. Anda pengen untung tapi nggak mau rugi, itu tukang riba namanya. Tapi kalau pengen halal, siap untung, ketika rugi pun siap, tapi rugi yang sifatnya profesional. Kalau rugi akibat ketidakprofesionalan dalam mengelola dana, dia yang nanggung memang. Ya. Bagaimana pula dengan hukum bursa saham? Apakah itu halal atau riba Ustaz? Karena di bursa saham itu untung dan rugi ditanggung bersama. Taib. Bursa saham apakah halal? Karena untung dan rugi tanggung bersama. Taib. Kita lihat di bursa saham tadi. Bursa saham maksudnya Anda mau beli saham atau mau kerja di bursa? Jual beli saham. Jual beli saham saja. Syarat saham yang boleh Anda beli, pertama,
perusahaan tersebut bergerak dalam kegiatan yang halal, tidak dengan cara riba, artinya bukan bank riba, bukan juga jual beli khamar, bukan juga jual beli babi dan komoditas-komoditas yang haram. Kalau ini masih ada perusahaan yang halal, kalau seperti ini banyak. Telekomunikasi, jasa halal, ya, developer jual beli rumah halal. Ini satu persyaratan baru. Ini masih banyak perusahaan seperti ini. Syarat yang kedua, perusahaan yang boleh Anda beli sahamnya tadi tidak ada pinjaman ribanya. Ada perusahaan yang tidak ada pinjaman ribanya? Ada atau tidak? Bukan sulit jawabannya. Ada atau tidak? Ada. Perusahaan beliau, Anda punya perusahaan? Nggak pakai riba kan? Tapi kan nggak masuk bursa bulanan. Baik. Berbeda kalau Anda jadi karyawan di perusahaan itu. Saya sering ditanyakan, Ustaz, saya bekerja di bidang IT, di bidang ini yang halal, di perusahaan yang bergerak di bidang yang halal. Tapi perusahaan saya tahu ada pinjaman ribanya ke bank A, B, C. Apakah halal saya bekerja di perusahaan itu, Ustaz? Ya. Selagi bukan Anda yang diminta oleh perusahaan untuk mengurus riba tadi, untuk mengajukan booking proposal pinjaman, bukan pekerjaan Anda. Untuk membayarkan angsuran pinjaman, bunga riba dan bunganya, pokok dan bunganya, bukan pekerjaan Anda. Anda tidak pernah bersinggungan dengan riba tadi. Tapi modal perusahaan tadi dapat pinjaman dengan cara riba. Halal kerja Anda. Gaji Anda pun halal. Jelas? Kecuali Anda bagian finance-nya. Accounting-nya yang mengurus pinjaman tadi tidak halal. Bilang ke perusahaan, saya akan kerjakan semuanya dengan proporsional kecuali mengurus pinjaman riba dan menyelesaikan pinjaman riba, saya nggak mau. Kalau perusahaan masih menerima Anda sebagai karyawan di finance-nya, boleh. Di akuntannya boleh. Kalau tidak, tidak. Jelas ini? Tapi kalau Anda membeli saham perusahaan tadi yang ada pinjaman riba, itu lain kasusnya. Karena kalau Anda membeli berarti Anda memiliki saham di sana. Berarti Anda sebesar saham Anda menyetujui kredit riba tadi. Ya atau tidak? Ini syarat yang kedua halal, agar halal. Ada perusahaan seperti ini, mungkin ada satu atau dua. Syarat yang ketiga, ini berbeda dengan syarat yang dikeluarkan yang kedua tadi, berbeda dengan DSN ya. Kalau DSN mengatakan selagi pinjaman modal perusahaan untuk pinjaman tadi dengan cara riba tadi di bawah 45% dari keseluruhan modal, itu mereka mengkategorikan perusahaan ini masih perusahaan halal. Jelas ini? Jelas? Tapi ini tidak bisa diterima oleh akal dan naluri seorang muslim. Masa riba di bawah 45% halal? Bagaimana kalau saya bikin bakso yang 55%-nya dari daging halal, 45%-nya dari daging babi, lalu diolah-olah, makan tuh halal? Jadi fatwanya begitu, Pak, boleh buat. Baca Anda fatwa tentang perusahaan saham halal tadi. Kalau fatwa dari ulama internasional mengatakan tidak boleh walaupun pinjaman riba tadi ada sedikit. Dan bahkan walaupun tidak ada pinjaman riba, tapi ada dalam akta pendirian perusahaan klausa yang berbunyi dalam permodalan bahwa perusahaan dibolehkan ketika membutuhkan modal, ketika kurangan modal dibolehkan untuk mengajukan kredit dalam bentuk kredit ke bank konvensional
berarti dibolehkan dia minjam dengan riba, walaupun realnya tidak sedang nol pinjaman ribanya dalam pembukuannya, tapi ada klausul ini tidak boleh Anda beli saham perusahaannya, karena Anda menjadi pemilik. Allah mengharamkan riba, dengan klausul ini Anda berarti Anda setuju riba. Kan bangkang namanya itu, iya atau tidak? Ingat yang Anda lawan ini siapa? Allah yang telah kita jelaskan di awal tadi. Cukup saham tadi, masih boleh kerja di saham tadi? Beli saham masih boleh berarti? Udah keluar, ngapain saham yang Anda beli? Lihat perusahaan teman Anda, saudara Anda, kerabat, teman dekat, tetangga yang Anda tahu Masya Allah perkembangannya bagus, tawarkan ke dia. Daripada Anda taruh uang di bawah kasur, ya, tawarkan ke dia, saya ada 5 miliar. Selama ini dia tidur di atas 5 miliar. Saya ada 5 miliar, ya, perusahaan kamu bagus, saya ingin tambahkan modalnya 5 miliar. Untung sama untung kita, rugi sama rugi kita. Ini saham atau tidak namanya? Saham juga. Ya, Anda yakin dengan teman ini, dengan dari kecil dia orangnya jujur, nggak pernah bohong. Insya Allah nggak macam-macam dengan uang Anda. Alhamdulillah, teman terbantu dapat tambahan modal 5 miliar, uang Anda pun berputar. Berputar itu artinya naik turun kan. Terkadang rugi, terkadang naik, terkadang untung, terkadang turun. Itu yang saya berputar. Wallahu ta'ala alam. Terus Ustadz, saya sudah berusaha untuk melunasi hutang dan riba saya. Masya Allah. Tapi tidak pernah ketemu jalannya. Selalu ada hutang terus, dan riba, hutang dan hutang lagi. Saya sudah berusaha, tapi saya takut sekali kalau Allah murka kepada saya, karena saya terus masuk ke dalam riba dan terus berhutang. Mohon solusinya Ustaz. Allah musta'an. Pintu taubat masih terus terbuka sampai matahari terbit dari barat, ya, atau sampai nyawa Anda dicabut oleh malaikat. Sekarang alhamdulillah matahari masih dari timur, tapi nyawa Anda, ada yang bisa memastikan sejam lagi masih ada di badan Anda? Tidak ada ya ikhwan. Banyak kasus keluar dari pengajian kemudian ketabrak, meninggal langsung. Berjalan pulang dari kantor, naik ojek, atau jatuh dan ketabrak, langsung meninggal. Tidak ada yang bisa menjamin nyawa kita. Oleh karena itu, jangan pernah berani untuk memaksiati, mendurhakai Allah dengan iming-iming, nanti saya bertobat, nanti saya bertobat, sekarang saya butuh, sekarang saya butuh. Jangan. Karena Allah mensyaratkan para orang-orang yang bertobat tadi, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus menerus dalam perbuatan dosa tadi, dan mereka tahu itu adalah dosa. Dan jangan katakan pintu terhambat. Itu yang nutup pintunya Anda. Allah pernah menutup pintu rezekinya kepada hambanya? Tidak. Kecuali ketika hamba itu dinyatakan oleh Allah wafat, ya, berakhir. Hatta tustakmala rizqahu wa ajaluhu. Rasulullah mengatakan bahwa Jibril menyampaikan kepada beliau, hai Muhammad, tidak satu pun dari hamba Allah, dari makhluk Allah yang wafat sampai ajal dan rezekinya terpenuhi. Apa artinya ini? Allah tuliskan rezeki Anda umpamanya 3 miliar 100 juta 20.000 rupiah, ya, yang Anda terima tinggal lagi 3.000 rupiah, belum Anda terima, belum mati itu. Ketika ada orang yang ngasih sedekah 3.000 rupiah, langsung Anda mati.
cukup sudah rezekinya. Ada teman saya berkisah tentang orang tua dia wafat, pengusaha dia, Masya Allah. Dia bilang, saya yakin betul tentang hadis itu Ustaz, bahwa tidak ada satu jiwa pun yang wafat sampai rezekinya dipenuhi oleh Allah. Bapak saya waktu itu operasi berat, operasi besar. Kemudian ada salah seorang cucunya datang mendekat bawa es krim. Ya, si bapak tadi kayaknya pengen es krim tadi, cucu memberikannya ke bapak. Padahal bapak belum boleh diberikan apapun juga. Qadarullah, habis makan itu bapak langsung meninggal. Saya yakin itu rezeki terakhirnya. Artinya kalau es krim itu belum dia dapatkan, belum mati-mati itu. Tapi dapat es krim langsung mati. Jelasan teman-teman. Apa yang Anda takutkan? Jangan katakan pintu tertutup, terbuka selalu pintu Allah. Allah pun menyatakan dalam Al-Quran, wasiat rahmati kulla syai'. Rahmatku, kata Allah, meliputi segalanya, lebih luas dari segalanya. Jangankan kita makhluk Allah yang beriman dan yakin kepada Allah Azza wa Jal, sampai orang kafir pun diberikan oleh Allah rezeki. Iya atau tidak? Apa yang Anda takutkan? Jangankan manusia, sampai semut pun diberikan oleh Allah rezeki. Sebagian burung yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, larzaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan ketawakalan yang sempurna, niscaya Allah berikan rezeki kalian bagi rezeki seekor burung. Lihat bagaimana rezeki burung, ikhwan. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Di pagi hari keluar mencari rezeki, sore hari kembali lagi dia dengan perut kenyang. Pagi perutnya kosong, kembali perut kenyang. Di waktu burung bangun ingin mencari rezeki, sudah tahu dia rezekinya di mana? Tahu dia kantornya di mana? Tanggal terima gajinya di mana? Enggak tahu ya, akhi. Dia terbang saja entah kemana. Lalu siapa yang menunjukkan rezekinya? Ada di dalam ulat di bawah pohon itu, meluncur begitu. Pakai apa ya? Pakai radar dia? Pakai GPS dia cari apa? Belatung? Pakai GPS? Enggak. Siapa yang menunjukkan ini kepada mereka? Allah. Itu burung yang enggak pernah sekolah. Antum S1 dari SD, S2, SD langsung S2 enggak? SD, SMP, SMU, banyak sekolahnya, takut mencari rezeki. Mending jadi burung enggak sekolah. Burung S-nya berapa dia? Enggak ada. Terbang ribuan kilo, Allah tentukan rezekinya di sana. Makanya di dalam surat yang sering dibaca oleh imam, Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Kata Allah, besarkanlah, agungkanlah, sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Itu alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, dan yang menentukan dan menunjukkan. Para ahli tafsir sudah menjelaskan, Allah menciptakan dan Allah tentukan rezeki semua makhluk itu di mana, dan Allah mengatakan cari ke sana, yang menunjukkan anak sampai ke sana. Coba, antum asli dari mana, akhi? Jember. Berapa kilo kemari? 1000 kilo. Dalam rangka mencari rezeki atau sekedar mendengar kajian? Kalau ke sini
mencari rezeki. Siapa yang menentukan rezeki Anda 1000 kilo di sini? Allah. Jelas? Kenapa Anda nggak cari rezeki di Jember aja? Nah, bukan sepi, Allah menentukan rezekinya di sini. Bukan sepi ya akhi. Kalau Allah keluarkan dari Jember keluar emas, mudah bagi Allah. Cuma Allah tentukan rezekinya di sini. Lihat dalam kehidupan kita. Bagaimana Anda bisa sampai kemari? Allah Azza wa Jalla yang menentukannya. Lalu apa yang kita takutkan? Ya. Lihat ketawakalan burung. Belajar kita tawakal dari burung tadi ya akhi. Burung dapat makan, cek cek cek, selesai. Habis itu pulang sore ke sarangnya. Kandang atau sarang? Sarangnya. Baik. Apakah dia sediakan makanan untuk sebulan? Hah? Lalu lebih pintar mana Anda dari burung? Pintar kita, iya betul pintar. Tapi lebih tawakal mana? Berarti haruskah kita tidak boleh nyimpan beras di rumah Ustaz? Saya juga nggak ngelarang. Dan Nabi pun pernah menyimpan beras. Maaf, Nabi nggak pernah menyimpan beras. Nabi menyimpan gandum dan kurma. Pernah menyimpan kurma untuk satu musim kurma dalam jumlah yang besar. Ketika kurma dari Khaybar beliau dapatkan, secara syar'i boleh, nggak ada masalah, asal tidak berlebihan dalam hal ini. Tetapi burung lihat ketawakalannya. Ya, tawakal yakin Allah akan memberinya rezeki untuk besok harinya. Tidur dengan cara aman, nggak berpikir dia besok saya terbang kemana ya, di mana yang lebih mantap ya. Coba lihat dulu di Google di mana. Enggak. Dia terbang kadang ratusan kilo. Apalagi tuyul muhajirah, yaitu burung antar benua. Yang dari benua utara ke selatan, selatan ke utara ketika musim dingin dan panas. Siapa yang ngajarin mereka seperti ini? Enggak pernah sekolah mereka ya akhi. Baik. Allah Azza wa Jalla. Lalu kenapa Anda takut padahal Anda sudah diberikan oleh Allah akal untuk bisa mencari rezeki tadi? Allah barik fikum.